Jangan pernah berhutang budi, karena biasanya kalau kita berhutang budi itu akan jadi beban dalam kehidupan. Ya, kita akan selalu dihantui oleh hal-hal yang mungkin membuat kita ini merasa, wah aku nggak enak nih mau begini, aku nggak enak mau begitu. Biasanya itu terjadi itu ketika kita pengen mengambil sebuah keputusan dan kita merasa hutang budi dengan seseorang. Nah, dari situ kita akan menjadi orang yang malah justru nggak bisa bebas untuk bergerak, dan kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri. Kenapa? Kita nggak bisa bereksplorasi karena merasa nggak enak dengan orang yang kita anggap kita udah berhutang budi kepadanya. Dan kadang itu akan menjadi beban. Ibarat kita menjadi bergantung ke orang tersebut, dan biasanya itu tidak akan pernah membuat kita maju. Ketika kita merasa hutang budi, biasanya itu akan kita ini pikirannya dibayang-bayangi rasa yang ya mungkin ini nggak enak nih sama ini karena dulu begini, karena dia udah bantu, karena begini begitu. Sedangkan kita pengen maju juga, kita pengen berubah juga, kita pengen menjadi orang yang selalu ya bisa bereksplorasi dengan bebas. Dalam artian bebas bukan bebas tanpa alasan ya, atau tanpa batas ya, tapi kita itu nggak bebasnya apa? Karena ada rasa sungkan, terus mungkin juga ada rasa nggak nyaman juga, ada rasa nggak enak juga. Nah, itu justru membuat kita ya akan jadi orang yang malah nggak bisa bergerak. Nah, ibaratnya seperti itu. Tapi di video ini saya pengen mengulas sedikit aja ya, kenapa kita jangan pernah berhutang budi kepada orang lain. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Kita kadang itu merasa berhutang budi dengan seseorang, tapi itu sebenarnya juga kita nggak boleh berpikiran seperti itu. Kita nggak boleh kaku. Bukan seperti pepatah ya, kacang lupa kulitnya atau bagaimana. Toh itu kalau orangnya baik, orangnya nggak merasa membantu, itu adalah orang lain itu berhutang budi padanya, itu biasanya orang ikhlas malahan. Ya pokoknya bantu ya bantu. Misalkan dia mau support ya support. Nah, kadang ada orang yang malah mengungkit-ungkit. Lu udah utang budi nih sama gua nih, lo dulu gua bantuin begini, lo begitu. Itu justru membuat kita ini terhambat dan membuat kita ini nggak bakal jadi orang yang bisa bebas, ataupun kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Ibaratnya kaki kita ini dibelenggu, nah kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan sedikit kita bahas ya di sini ya, tetap ada 5 poin. Ya kali ini kita nggak membahas tentang uang mungkin ya, tapi ada kaitannya juga sih. Biasanya kadang orang itu merasa orang lain hutang budi, biasanya karena uang juga ya. Ayo kita bahas di poin pertama. Seperti tadi saya bilang, kadang jadi beban. Nah, bebannya ini adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, kita itu malah justru merasa berat. Beratnya apa? Wah nggak enak nih, aku udah hutang budi nih sama orang itu, dan aku nggak bisa untuk bergerak lagi. Aku nggak bisa untuk lebih bebas lagi melakukan perubahan-perubahan yang akan aku jalani. Jadi ibaratnya misalkan Anda hutang budi dengan seseorang, terus akhirnya Anda sebenarnya pengen berdiri sendiri nih untuk usaha misalkan. Nah, berhubung Anda berhutang budi dengan orang yang mungkin usahanya mirip nih, berkaitan dengan apa yang menjadi usaha Anda, biasanya itu malah justru Anda tidak akan pernah mengambil langkah. Padahal kadang di bisnis yang akan Anda jalani ini, meskipun sama dengan orang yang Anda anggap Anda sudah berhutang budi kepadanya, itu adalah titik balik Anda. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah tetaplah bekerja sama dengan orang itu. Kita kerjasama, kita saling join. Ya, mungkin berapa persen kita pakai nih produk orang itu yang misalkan mau kita pakai bisnis. Nah, sebagian lagi, bagian besarnya adalah punya kita sendiri ataupun dari mungkin supplier kita. Nah, dari situ yang namanya beban itu akan ya kita bisa abaikan. Kita hanya fokus pada apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan kita ke depan. Ya, kita lanjut di poin kedua. Orang lain kadang menuntut. Nah, ini yang bahaya. Kadang orang lain itu merasa kita udah hutang budi ke dia, kita dituntut untuk selalu nurut dengan dia. Jadi ibaratnya kita disetir, ibaratnya kita dikendalikan. Terus nanti ya seperti tadi ya, kita dianggap kacang lupa kulitnya dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Kalau orang baik nggak bakalan ngungkit-ngungkit. Orang yang benar-benar baik nggak akan pernah mengingat apa yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Ibaratnya gini, perbuatan baiknya kepada orang lain itu nggak pernah diingat. Mau bagaimanapun ya itu kehidupan orang, kehidupan kita. Jadi orang lain itu kalau dia nyadar, dia nggak akan pernah menuntut kita. Kenapa? Jadi dia nggak bakal mengungkit dong. Misalkan,
lu udah gue bantu, dulu lu susah, dulu lu berat, terus akhirnya gue bantu, lu udah bisa sekarang seperti ini. Tapi lu nggak boleh, lu mau melakukan apa nggak boleh. Nah itu yang bahaya. Kenapa? Ya kitanya harus nurut dia, sedangkan pikiran kita ini berjalan pengen sesuatu yang bisa merubah hidup kita jauh lebih maju ke depan lagi. Kalau kita dituntut seperti itu, biasanya kita akan menjadi orang yang nggak bisa berbuat apa-apa. Paling dicap apa? Ya nggak tahu diri. Udah dibantu malah nggak nurut. Udah dibantu tapi nggak mau bantu balik. Nah kadang seperti itu ada ya. Ada juga orang yang misalkan udah ngebantu ya sudah, orang niatnya membantu kan ikhlas, jadi nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Ada juga yang seperti itu tapi jarang. Yang ada biasanya adalah ya sudah, lu pernah gue bantu ya lu mesti nurut. Jadi kita ibaratnya dikendalikan, kayak kita jadi bonekanya. Itu yang nggak boleh ya. Kita pun juga nggak boleh seperti itu ke orang lain. Kasihan juga orang lain. Dan kita lanjut di poin ketiga. Jadi tidak mandiri. Nah kita akan selalu bergantung ke orang tersebut dan kita nggak akan pernah jadi jiwa yang mandiri. Kita nggak bisa bereksplorasi dengan apa yang menjadi ide kita. Ibaratnya gini, Anda baru mau memulai sesuatu, Anda udah ditakut-takuti. Nggak bakal lu bisa tuh, saingan lu banyak, lu kompetisinya mau gimana, lu nanti begini begitu. Jadi sebuah ketakutan yang akan diberikan kepada kita. Udah deh, lu ngikut gua aja, lu jalanin aja ini sama gua, udah nggak perlu lu mandiri, nggak perlu lu jadi orang yang ya mungkin berpikiran untuk lebih maju lagi. Udah hidup lu di sini ya di sini. Ada yang seperti itu, jadi hati-hati. Orang yang baik gak bakalan menghambat kita untuk mandiri. Contoh nih, misal kita seorang bos, terus ada orang yang pernah kita bantu untuk kerja di tempat kita, hidupnya berubah. Kalau kita orang yang baik, kita orang yang hebat, malah justru kita sarankan, lu udah banyak ilmunya, sekarang lu mandiri, lu berdiri sendiri, lu jadi diri lu sendiri dan hidup dengan apa yang jadi tujuan lu. Jangan bergantung di sini lagi. Lu itu hebat, lu tuh bisa. Yuk bangkit. Nah ngasih semangat, ngasih motivasi, bukan justru menghambat terus biar kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita baru mau memulai udah dihambat terus kitanya dilarang ini itu. Ya mau sampai kapan? Yang namanya hidup itu ada batasnya. Kalau batas kita udah nyampe, ya kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Tanggung jawab nggak orang itu. Ya hidup kita ya hidup kita. Jangan pernah ya kita ini berhutang budi ke orang lain. Ataupun misalkan kita membantu seseorang, ya udah biarin aja. Jangan pernah merasa orang itu hutang budi ke kita. Ini melebihi soal uang. Hidup orang itu ya jaminannya dia sendiri, hidupnya sendiri, bukan dari kita. Kita harus merubah ya mindsetnya bagaimana ya. Yuk kita lanjut di poin keempat. Nah tadi juga udah saya singgung. Jangan pernah pikirkan jasa kita. Kalau kita orangnya ikhlas, kita ngaku ikhlas, ngaku kita orang hebat, orang baik, jangan pernah mengungkit ya yang namanya kita pernah bantu, kita pernah mungkin kasih sesuatu ke orang yang nantinya orang itu pengen mandiri. Dia pengen menentukan hidupnya sendiri. Biarkan mereka itu lebih maju, biarkan mereka itu lebih ya bisa lebih hebat lagi. Karena kalau kitanya memikirkan jasa kita kepada mereka, ya ibaratnya sia-sia dong. Kita ngebantunya nggak ikhlas dong. Karena apa? Kita berharap sesuatu. Nah nggak boleh seperti itu ya. Tapi terserah, itu versi saya. Tapi kalau untuk versi teman-teman silakan ya. Kalau saya sih nggak pernah menganggap, wah aku utang budi nih sama ini. Wah dia nih utang budi sama gua nih. Justru saya malah seneng kalau ada orang yang misalkan lo jalanin ini dan ternyata setelah dijalani dia berhasil dan dia bisa maju, malah lebih bangga seperti itu. Bukannya waduh nyaingin nih kok malah hebatan dia. Nah kalau seperti itu malah justru kitanya sendiri nggak bakal maju. Jangan pernah kita itu mengungkit ya jasa-jasa kita, biarin aja. Jadi biarkan orang itu bereksplorasi dengan hidupnya dan dia mandiri dan dia bisa menjadi lebih hebat lagi hidupnya ya. Lanjut di poin terakhir, di poin kelima. Kita harus berkembang. Ketika kita merasa ya punya hutang budi ke orang dan orang itu justru menyetir kita nggak akan pernah bisa berkembang. Padahal hidup kita itu harus berkembang, kita harus maju. Kita harus bisa juga membuktikan kepada orang bahwa kita adalah orang yang hebat. Kita orang yang bisa merubah hidup kita. Yang tadinya biasa aja bisa jadi
jauh lebih baik dan jauh lebih maju lagi. Tetapi kalau kita orangnya terlalu memikirkan, wah nggak enak nih sama dia, wah ini hutang budi nih, wah segala macam, yang itu membuat kita ini membalikan memori di masa lalu. Ibaratnya kita kembali ke masa lalu ketika kita susah dan dibantu orang. Bukan seperti itu. Meskipun kita ini udah berkembang, kita maju, kita tetap jaga nih hubungan dengan mereka. Jaga dengan baik ya. Yang jelas kita jelaskan dulu juga bahwa hidup kitalah yang menentukan, dan kita punya masa depan, dan kita juga harus menghargai mereka karena udah mau membantu. Ya meskipun kita berinteraksi mungkin sebagai ya mungkin saudara, mungkin teman, mungkin sahabat, atau apapun. Yang jelas jangan pernah kita itu berhenti untuk berkembang. Impian kita adalah kita yang menentukan, bukan orang lain yang mengaturnya ya. Jadi tetap jadi diri sendiri ya. Sukses berkelimpahan.